الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال tuliyat hadhil ayatu, ayat ini telah dibaca inda Rasulillah, di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu makanlah oleh kalian, mimma fil ardi, dari perkara-perkara yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, atau halalan dengan cara yang halal, thayyiban, yang baik. Allah merintahkan dalam ayat ini supaya orang-orang, para manusia makan dari yang ada di dunia, dari sebagian yang ada di dunia. Tidak semuanya disuruh makan, karena dunia ini isinya macam-macam. Ada yang bisa dimakan, ada yang bahaya kalau dimakan. Maka mimma ini kata sebagian ulama artinya adalah litab'id, sebagian. Batu gak bisa kita makan, api gak bisa kita makan, kayu-kayuan secara umum madharat untuk kita makan. Selepas makan yang ada di bumi yang memang bisa dimakan, maka diperhatikan lagi halalan, yang perkara tadi halal. Perkara tadi secara aturan yang telah dibawa oleh para anbiya, telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mengonsumsi hal tersebut tidak haram. Halal saja belum cukup, halal yang baik. Kata sebagian ulama, ini isyarat dari firman-Nya Allah bahwa tidak semua perkara yang halal itu baik untuk dikonsumsi. Mana ada Pak perkara yang halal tapi kurang baik dikonsumsi? Ada, banyak. Contohnya apa Pak? Ya banyak lah, kamu mikir sendiri. Ada makanan yang diproses dengan cara kurang sehat, halal, nggak ada bahannya yang haram. Gorengan yang Masya Allah, minyaknya juga minyak yang kurang baik. Kalau kita konsumsi yang rutin, akan datang dari perkara yang halal tadi hal yang tidak baik. Maka ada istilahnya sebagian ulama, halalan thayyibah, ini adalah sifat tertinggi bagi perkara yang disarankan oleh Allah untuk dikonsumsi di bumi ini. Sing penting halal, ya ada yang lebih penting, ya halal ya thayyib. Halal dan thayyib. Faqama, maka berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah kerabatnya ibunya Nabi, pamannya Nabi dari arah ibu. Ketika suatu hari Sa'ad bin Waqqas muncul, Nabi mengatakan, saya bangga dengan pamanku ini. Paman dari ibu, Khali Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi antara fam yang dari famnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau di negeri Yaman ya baraja. Kalau ada orang-orang Arab kok famnya baraja itu dari fam Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, ayaj'alani, supaya Allah menjadikan aku mustajabat da'wati, orang yang dikabulkan doanya. Sahabat Sa'ad terkenal doanya begitu makbul dan cospleng, langsung kemakbulannya tampak begitu cepat. Maka di sini di samping beliau dapat doanya Nabi, beliau dapat arahan dari Nabi, kalau pengen doanya makbul, makanannya harus baik. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, Allahumma ajib Sa'dan idza da'ak. Ya Allah, kalau Sa'ad berdoa kepada Engkau, kabulkanlah doanya. Suatu hari saat Nabi Waqqas melihat ada orang di atas unta mencaci maki Sayyidina Ali, mencaci maki Sayyidina Zubair dan beberapa sahabat yang lain. Dalam kitab Hadits Sahabat, maka saat datang pada orang tersebut, berhentilah mencaci sahabat-sahabatnya Nabi. Itu orang-orang yang disayangi Nabi ke kamu, olok-olok gitu loh. Dia tetap aja mencaci maki sahabat-sahabat yang telah disebutkan tadi. Maka saat mengatakan, kalau kau nggak berhenti tak doakan buruk loh. Maka orang itu malah tertawa. Siapa orang ini? Ngancam-ngancam saya mau doakan buruk saya seperti Nabi aja, nggak takut saya. Maka saat doa, ya Allah, berilah pelajaran pada orang yang telah mencaci maki orang-orang yang disayangi Nabimu itu. Beliau belum pindah dari tempat doanya. Orang yang mencaci juga belum berhenti dari mencacinya. Tiba-tiba ontanya nggak bisa dikendalikan, ngelompat-ngelompat. Orang tadi jatuh dari onta, kepalanya duluan, kepalanya pecah, isinya keluar. Misalnya Masya Allah. Beliau pimpinan pertempuran Qadisiyah yang masyhur itu. Yang beliau hanya membawa pasukan yang begitu sedikit, 8.000-an, melawan sekian ratus ribu. Maka datang angin dengan sebab doanya Sa'ad membantu orang-orang Islam. Maka orang-orang kafir diterpa oleh angin. Akhirnya Sa'ad dengan pasukan beliau bukan capek perang, capek manen orang. Dia mengandung pasukannya, ikuti komando saya. Ini mau ada takbir 4 kali. Takbir pertama, siap-siap, Allahu Akbar, siap-siap. Takbir kedua, Allahu Akbar, mulailah bergerak. Takbir ketiga, Allahu Akbar, siapkan senjata untuk menyerbu. Takbir keempat, serbulah musuh, disertai membaca la haula wala quwata illa billah. Maka pasukannya dikomando oleh Sa'ad bin Abi Waqqas begitu. Pas yang takbir keempat gerak maju, datang angin dari belakangnya pasukannya Sa'ad, ikut menyerbu musuh-musuhnya orang Persia. Saking kencangnya gajah-gajahnya orang Persia bertumbangan. Gajah itu beratnya bisa bertonton, itu diterpa oleh angin yang membantu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya seperti kertas saja. Maka dalam majelis itu tertawan 100-an ribu, yang mati lebih 100.000. Jadi panen orang, panen nawan dan panen potong orang. Faqala lahu Nabi, maka Nabi bersabda kepada Sa'ad, ya Sa'ad,
atib mat'amak, bagusilah makananmu, takun mustajabat da'wati, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Orang itu kalau sudah dikabulkan doanya, ya sudah, beres semua. Miskin enggak masalah, kaya yang enggak masalah, jadi pejabat ya enggak salah, jadi rakyat enggak masalah, sudah makbul doanya. Walladzi nafsu Muhammadin bihadih, demi zat yang dirinya Muhammad ada dalam kekuasaannya, innal abda, sungguhnya seorang hamba, la yakriful luqmatal haram fi jawfih, sungguh dia memasukkan satu suap yang haram di perut dia, satu suap aja, ma yutaqabbalu minhu, maka tidak diterima darinya, amalu arba'ina yauman, amalan selama 40 hari. Jadi kalau orang makan satu suap saja dari yang haram 40 hari, amalannya enggak diterima. Itu baru dari sisi amalan. Dari sisi yang lain, dia akan maksiat, akhirnya jadi masuk neraka kalau enggak cepat tobat. Wa ayyuma 'abdin, dan mana saja hamba, ini yang saya katakan barusan, nabata lahmuhu min sukhtin, yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih berhak bihi untuk mengonsumsi daging yang tumbuh dari haram tadi. Maka dagingnya itu layaknya masuk neraka, bukan layaknya masuk surga. Maksudnya kata sebagian ulama, orang ini jadi berat melakukan taat, akan terjerumus dalam macam-macam amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maulaya salli wa sallim daima